rumus singkat, bukan saya yang bikin. Saya akan menunjukkan ke kalian suatu teorema atau rumus singkat yang dengan itu kalian akan bisa menemukan kompleksitas waktu asimptotik dengan cepat, gitu ya nanti ya. Jadi itu rencana kita hari ini dan materinya sedikit, nggak banyak. Kemudian nggak ada PR pekan ini, nah, nggak ada ya, nggak ada PR. Ada lagi PR itu nanti minggu depan sebagai pengganti dari pertemuan online. Jadi karena materinya sudah habis di pekan ke-14, pembelajaran kita kan memang seharusnya sampai 14 pekan ya. Pekan ke-14 nggak ada pertemuan online, saya akan berikan ke kalian nggak banyak sih, ya beberapa soal-soal latihan sekaligus sebagai persiapan ujian akhir ya, UAS gitu. Jadi silakan kalian nanti latihan menggunakan soal-soal yang saya berikan, sekaligus nanti bisa menjadi bahan diskusi dengan asisten pada jam responsi di Januari, tanggal 6 Januari ya, 6 Januari itu kan pekan terakhir, karena tanggal 11 Januari kalian UAS, gitu ya. Nanti tentang UAS, seperti biasa akan saya sampaikan di LMS. Sudah saya siapin tuh kotak untuk UASnya. Di situ nanti infonya ada di situ ya. Stay tune aja di LMS gitu. Nah, PR-nya mana Bu yang pekan ke-14 atau tugasnya belum nanti. Saya sedang susun dulu ya, sabar aja. Gitu ya, jadi ini adalah pertemuan terakhir online dengan saya online lewat Google Meet maksudnya. Nanti kalian cuma masih bisa diskusi gunakan forum atau nanya lewat WA. Ada beberapa mahasiswa yang nanya lewat WA ke saya, boleh. Meskipun kalau lewat forum sebenarnya jadi bisa kelihatan oleh semua ya. Semua juga jadi bisa ngikutin sebenarnya. Tapi mungkin pemalu, ya nggak apa-apa. Kan orang beda-beda. Lebih nyaman Bu kalau nanya lewat WA, oke lah, buat nggak masalah. Gitu ya. Tapi kalau lewat WA slow respon biasanya saya. Gitu. Nggak seperti kalian, anak-anak sekarang itu kan kalau medsosnya tuh fast respon banget. Kalau saya nggak bisa slow respon. Gitu. Gitu ya. Jadi itu preface dari saya. Nah, minggu lalu kita coba ulas dulu minggu lalu karena kita akan masih pakai. Saya belum share ya. Wait, saya share dulu. Stop present. Sebentar, mana sih? Stop presenting. Saya ganti share slide. Nah, enaknya kalau kuliah model online kayak gini, nggak ada alasan bagi dosen untuk telat mulai kuliah. Biasanya dosen itu telat mulai kuliah karena butuh waktu untuk jalan kaki dari gedung satu ke gedung yang lain gitu kan. Nah, kalau online gini dosen nggak ada alasan untuk telat tuh. Gitu. Gitu ya, enaknya. Nggak enaknya adalah susah coret-coret, susah lihat muka kalian, susah lihat ekspresi muka kalian, ngerti atau enggak. Tapi saya percayalah kalian ngerti. Ini gampang banget. Baik, saya cek dulu ya, slide saya kelihatan nggak? Yang kelihatan apa? Non-homogen linear recurrence, betul nggak? Iya Bu, non-homogen. Betul. Karena minggu ini koneksi internet di rumah saya kurang stabil, jadi kadang-kadang putus, saya nggak nyadar gitu ya. Kadang-kadang. Gitu ya. Nanti kalau putus bilang ya. Oke, sip. Pekan lalu kalian sudah mempelajari relasi recurrence yang non homogen, di mana penanda homogennya adalah sudah latihan juga di PR7 ya. Penanda homogennya adalah ruas kanan itu tidak sama dengan 0. Fn-nya tidak sama dengan 0. Setelah kalian memindahkan semua suku yang mengandung Tn ke ruas kiri. Itu teknisnya seperti itu. Nah, lalu kalian mengubah Fn-nya ke bentuk B pangkat N kali Pn. Untuk selanjutnya kalian bisa bisa menemukan akar baru dari komponen non-homogen tersebut.
yaitu R minus B pangkat D plus 1. Itu pekan lalu ya, kayak gitu. Ini sengaja saya review lagi, review sebentar supaya kalian ingat lagi. Karena mahasiswa itu kan yang dipelajari banyak tuh. Ini yang dipelajari pertama bisa jadi tertimbun paling dalam, paling dasar. Karena saya angkat lagi, gitu ya. Saya mengulang lagi sebentar. Saya nggak akan ngajarin ini lagi. Bagi kalian yang masih belum paham, saya sudah sediakan video-video singkat. Silahkan dipelajari ya. Pengen dengar ibu ngulang lagi lah, itu videonya disetel aja berulang-ulang. Itu kan sama aja dengan saya ngajarin ulang gitu ya. Nah, ini adalah relasi recurrence non-homogen. Kalian minggu lalu telah mempelajari cara menyelesaikannya menggunakan persamaan karakteristik. Nah, pekan ini kita masih tetap mempelajari relasi recurrence non-homogen yang lain, saya tunjukkan ya, tapi dengan bentuk yang agak berbeda. Wait, slide saya mana? Kuliah kita paling maksimal sampai 2:30 hari ini. Ya, gak akan lama-lama. Oke. Slideshow. Nah, ini dia. Bisa di-download dari LMS ya. Sudah ada di sana. Saya skip dulu slide yang ini, nanti kita cerita tentang ini ya, nanti. Baik. Di pembahasan tentang awal-awal kita membahas tentang relasi recurrence atau analisis efisiensi algoritma rekursif di pekan, saya kasih link pointer dulu supaya kalian bisa recall dengan baik. Di pekan ke-10, yang sambil lihat LMS, lihat di pekan ke-10 itu 3 pekan yang lalu ya. Di pekan ke-10 kita mulai membahas tentang relasi recurrence untuk menyelesaikan, untuk menganalisis efisiensi dari algoritma rekursif. Metode yang pertama kali kalian pelajari di pekan ke-10 adalah menggunakan metode substitusi kan. Nah, saya memberikan contoh algoritma 3 macam tuh. Yang algoritma ketiga yang saya berikan sebagai contoh di situ adalah binary rekursif atau binrek. Seperti ini relasi recurrence-nya ya. Nah, udah mulai ingat lagi kan? Nah, di sini. Ini adalah binary rekursif, relasi recurrence of binary rekursif. Nah, relasi recurrence seperti ini. Ada N/2. Di PR juga sudah muncul relasi recurrence yang mirip seperti ini, di mana saya mengajarkan ke kalian untuk menggunakan N sama dengan 2 pangkat K. Seperti itu ya. Lalu kalian gunakan metode substitusi untuk menyelesaikan relasi recurrence tersebut. Nah, pada dasarnya mengubah N menjadi 2 pangkat K itu adalah sama saja dengan mengubah domain variabel. Kita melakukan transformasi domain dari domain N ke 2 pangkat K. Maka seperti yang saya sampaikan tadi di awal, pada dasarnya apa yang ada di materi ini kalian sudah mempelajarinya di bagian substitusi. Gitu ya. Nah, saya bisa ubah relasi recurrence di atas jadi bentuk seperti ini. Misalnya, karena biasanya disederhanakan seperti ini. Tambah 1. Dan T1 sama dengan 0. Nah, coba ya, kalau saya ubah dia menjadi bentuk seperti ini. Tn minus Tn/2 sama dengan 1. Lihat, ini bentuk apa? Non-homogen ya. Nah, saat kita membahas ini, saya nggak menyebutkan tentang non-homogen. Saya simpen itu belakangan, supaya kalian nggak terlalu banyak istilah. Nah, ini adalah komponen dari non-homogennya. Jadi, dari
kasus binary rekursif ini, kalian mengetahui bahwa selain menggunakan persamaan karakteristik, relasi recurrence yang non-homogen bisa juga kalian selesaikan menggunakan metode substitusi. Seperti contoh pada algoritma binary rekursif. Gitu ya. Nah, bisa tuh pakai substitusi, boleh. Gitu. Nah, seperti apa kalau pakai substitusi ya? Kita recall lagi. Ini kalian sudah pelajari di pekan ke-10. Kalau lupa wajar, nggak apa-apa. Tapi dengan saya menyebutkan pekan ke-10, maka kalian bisa langsung refer ke sana ya. Lihat lagi yang di pekan itu kalian sudah pahami. Pasti tersimpan tuh, nah tinggal di recall, tinggal diambil lagi. Nah, ini adalah metode substitusi yang kalian pelajari waktu itu, di mana kalian mengubah variabel N menjadi 2 pangkat K. Nah, ini ya. Lalu kalian substitusikan ini, dan seterusnya, hingga kalian mendapatkan solusi. Ini bukan materi baru, ada di pekan ke-10, slide-nya cuma saya copy ya. Kalian mendapatkan solusi bahwa AN sama dengan log N basis 2. Gitu. Bisa ya dipahami ya. Ini saya ngulang doang. Terus saya mau kaitkan dengan teorema yang akan saya berikan hari ini. Gitu. Nah, dari sini kalian mendapati bahwa kompleksitas algoritmanya, kompleksitas asimptotiknya adalah log N. Big theta log N. Gitu. Bisa ya, diikuti ya. Nah, ada cara ini saya skip, nanti kita pakai sebagai contoh. Kalau kalian misalnya diminta untuk menyelesaikan seperti ini, maka sebelum kalian bertemu dengan teorema yang saya ajarkan hari ini, sudah pasti kalian akan menggunakan metode substitusi. Namun, hari ini kalian mulai berkenalan dengan teorema master yang menyatakan bahwa jika ada suatu relasi recurrence, saya tulisin ya, relasi recurrence linear non-homogen. Ini masih non-homogen ya. Yang bentuknya seperti ini. Lihat-lihat. Tn sama dengan A, Tn per B ditambah dengan suatu Fn. Maka kompleksitas waktu asimptotiknya itu pasti salah satu dari ketiga ini. N pangkat D, atau N pangkat D log N, atau N pangkat B log A. Salah satu dari itu. Gimana cara taunya, Bu? Perhatikan hubungan antara A dengan B pangkat D. A, lihat ini. A adalah konstanta yang melekat pada T. B, lihat, B adalah bagian penyebut pada komponen N. Berapa B-nya di situ. Dan D, seperti biasa, D adalah derajat, mau nulis, saya tulisnya biar lebih bagus, bentar ya. D adalah derajat dari polinomial Fn. D sama dengan degree. Degree derajat of Fn. Derajat dari polinomial Fn. Polinomial ya, harus polinomial. Polinomial. Kalau bukan polinomial nggak bisa pakai teorema ini. Nggak tidak dalam cakupan apa yang harus kalian kuasai, enggak. Jadi harus polinomial ya Fn ya. Itu catat baik-baik. Nah, di sini boleh menggunakan big O, boleh menggunakan big theta, boleh menggunakan big omega. Contoh, perhatikan, ingat baik-baik ya. A adalah konstanta pada T yang melekat pada T, B adalah ini N per B, kemudian D adalah derajat dari Fn. Kita gunakan dia untuk menyelesaikan kasus binary rekursif kita. Saya pakai warna merah. Dari A N per 2 plus 1, saya bisa dapat nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 2, dan nilai D-nya adalah 0.
Kenapa nilai D 0? Karena Fn-nya adalah 1. Fn-nya 1, maka derajat dari polinomialnya adalah 0. Nah, dari sini saya bisa mendapatkan hubungan antara A dengan B pangkat D. A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, D-nya adalah 0. Maka hubungan di antara keduanya adalah sama dengan. Kalau dia sama dengan seperti ini, maka Tn saya, Tn akan merupakan elemen dari big O N pangkat D log N. Dari mana itu, Bu? Dari teorema master. Nah, ini N pangkat D log N, gitu ya. Nah, N pangkat D log N sama dengan Tn elemen dari N pangkat D itu kan D-nya 0 ya. Berarti sama dengan log N. N pangkat D 0, 1 kali log N. Lihat, saya bisa dengan mudah mendapatkan kompleksitas waktu asimptotiknya. Bu, big O atau big theta? Oke lah, boleh big theta juga boleh. Sama aja, ini sama ya. Gitu. Gitu ya. Sesederhana itu. Contoh berikutnya, dia. Misal saya punya relasi recurrence Tn sama dengan 2Tn per 2 ditambah N minus 1. Kalian dapat A-nya adalah 2, B-nya adalah 2, dan D-nya adalah berapa? 1, Bu. 1. Oke, 1. Dari mana? Dari sini. N minus 1 ini adalah Fn ya. Fn. Polinomial ya. Dari sini maka kalian mendapatkan hubungan antara A dengan B pangkat D. Hubungannya adalah sama dengan, maka Tn saya itu adalah elemen dari big O atau big theta sama saja N pangkat 1, N pangkat D log N. Tuh, ini adalah teorema master. Hidup jadi lebih mudah. Gitu ya. Nah, ingat-ingat aja. Boleh di screenshot, nanti kita ada latihan soal supaya kalian bisa mengingat-ingat ini. Kalau baru pertama kali ketemu, mungkin agak susah menghafalnya. Makanya kita latihan ya. Jadi TN-nya itu pasti salah satu dari ketiga ini. N pangkat D atau N pangkat D kali log N atau N pangkat B log A. Dengan catatan masing-masing harus memenuhi ini. Gitu ya. Gitu. Bisa ya? Saya kasih 2 contoh lagi. Misal relasi recurrence-nya adalah seperti ini. Saya sambil siapin dulu Jamboard dulu ya, supaya kalian bisa mulai akses. Kita latihan dulu, nanti ada 3 soal. Jamboardnya saya mana? Oh, boleh ya. Oke. Saya siapin Jamboard. Nanti kita latihan soal di situ. Kalau kalian cuma mendengar, oke lah, kalian paham dengan apa yang kalian dengarkan, apa yang kalian lihat. Tapi tangannya itu harus gerak, ngikutin untuk merekam apa yang kalian lihat ya. Jadi indranya juga kerja. Baik, ada 2 contoh di sini. 9Tn per 3 ditambah N. Maka kalian akan dapat A9, B-nya adalah 3, dan D-nya adalah 1. D adalah 1. Gini ya. Maka kalian akan mendapatkan Tn-nya adalah big theta. Ini kan N pangkat. Hubungan antara A dan B. Hubungan antara A dengan B pangkat D. A-nya adalah 9, B-nya adalah 3, D-nya adalah 1. Maka ini lebih ya. Maka kalian pakai yang teorema yang ketiga. Bagian yang ketiga, N pangkat B log A. Maka Tn-nya sama dengan lihat ini. N pangkat B log A. B-nya adalah 3 log 9. 3 log 9 ini kan 2. Maka dia jadi N kuadrat. Contoh berikutnya, Tn sama dengan T2N per 3. Ini Tn sama dengan, lebih jelasnya kayak gini ya. Lihat, kalau kalian menemukan seperti ini, maka nilai B-nya adalah bukan 3, tapi 3 per 2. Lihat di sini. Kalian ambil semua komponen ini, tapi dibalik. Teknisnya gitu ya. Bagian B-nya adalah ini, Fn-nya adalah 1, maka nilai D-nya adalah 0.
Berarti di sini 1 dengan 3/2 pangkat 0 lebih ya ini ya. Lebih atau sama dengan? Sama ya? Sama dengan. Sama-sama, ya ampun. Sama-sama, sorry. Untung segera nyadar kalau saya salah. Karena sama, maka pakai yang rumus kedua. N pangkat D log N. Ini ya, big theta. Ini kok sama dengan? Nggak boleh ya. Elemen. Harusnya elemen. Simbolnya elemen. Bukan sama dengan. Slide saya salah itu. Ya, harusnya elemen ya. Di video ini kan ada bukti kalau saya kasih tanda silang. Elemen, jangan diikutin pakai tanda sama dengan. Baik, itu contohnya. Yuk kalian kerjakan 3 soal ini. 1 soal, 6 menit lah ya. Kerjakan di Jamboard. 6 menit. Habis itu kita bahas, habis itu selesai materi kita. Nah, nanti saya kasih kesimpulan, resume seperti biasa. Yuk kerjakan dulu 6 menit di Jamboard. Salah nggak apa-apa. Justru kalau salah nanti saya kasih tahu salahnya di mana. Ya. Bu, mohon maaf Bu. Sepertinya ibunya masih di mute. Oh, ya. Ya, thank you. Saya lihat udah ada yang selesai nih, tapi saya tunggu deh ya sampai banyak yang udah selesai. Nanti kita bahas. Kita bahas yang salah di mana supaya kalian nggak melakukan kesalahan itu lagi. Ya, sekedar salah simbol atau salah cara nulis, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti saya tunjukin ini salah begini seperti ini.
Dengan gini kan saya jadi tahu tuh, apa sih kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa gitu ya. Oke, saya tunggu. Gampang ya ini ya, nggak susah. Yuk kita bahas ya yang di board yang masih belum paham 100%, boleh ngikutin pembahasan ini atau langsung lihat-lihat jawaban dari temannya. Ya, ya saya tahu kemampuan untuk memahami tiap orang itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang butuh waktu agak lama, atau yang butuh waktu lama, ada yang butuh pengulangan beberapa kali, nggak masalah ya. Ikutin aja dulu. Jangan, yang salah adalah kalau menyerah. Nah, itu udah. Jangan menyerah. Kita bahas. Saya mulai dari board 1. Wait. Board 1, oke. A-nya adalah 1. Ini kalau direkam gini kan, terus saya share, bisa tersimpan rekamannya. Entah kapan anak cucu kalian akan melihat itu jawaban aku gitu. A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, D-nya adalah 0, maka pakai yang kedua N pangkat D log N, betul. Oke, yang nomor 2, A-nya 2, B2, D-nya 1. Perhatikan ya, kenapa saya ngecek A, B, dan D dulu. Itu penting, karena kalau kalian salah di sini, maka ya udah, salah semua jadinya ya. Di sini TN-nya berarti pakai N pangkat D log N log N. Yang ketiga, A-nya 7, B-nya 2, D-nya adalah 2. Betul, berarti di sini 7 lebih dari 4, maka pakai yang rumus ketiga yaitu N pangkat B log A. B-nya adalah 2 log 7. Boleh kayak gini. Kalau kalian nggak tahu 2 log 7 itu berapa, tulis aja seperti ini. Kalau kalian tahu 2 log 7 itu sekian gitu ya, boleh. Berarti yang board 1 benar, board 2 TN log oke, betul, ini betul, N log N, betul, board 3, board 2 betul ya. Boleh pakai big O, boleh pakai big theta, boleh pakai big omega. Big theta boleh Bu, boleh pakai big omega, boleh Bu, boleh. Jangan ini dulu ya, setelah ini saya akan kasih resume dan wrap up apa bedanya ini dengan yang lain ya.
stay tune. Nanti saya kasih resume. A1, B2, D0. Wait, ini loading dulu. Oke, B-nya adalah ini sama log N, ini N log N, betul ya? N pangkat 2 log 7. Sip. A-nya adalah betul, ini log N. Sekarang board 4 ya. Oke, ini betul nomor 2. 2 log 7 ini angka berapa nih? 2 ya? Angka 2 kan ini? 2 log 7. Oke, ini TN, oke, log N, N pangkat 1 log N pangkat 2 log 7, oke. 2-nya di atas kan ini ya? 2, jadi basis. Kalau 2 log 7 itu nanti jadi 2 kali log 7, harusnya kan di atas nih. Gini ya, board 5, hati-hati, saya tahu ini adalah kesulitan menulis di board, untuk memastikan bahwa yang kamu maksudkan adalah 2-nya ini jadi basis ya. Terus, cuma kalau kamu menuliskannya seperti ini, nah ini dianggapnya 2 kali log 7. Gitu ya. Sip. Board 6. Oke, ini betul. Oke, sip. Nomor 2, betul. N log N. Sip, betul ya. Oke, udah pada bisa nih. Gampang ya? Oke. Nah, ini yang saya tadi bilang. Jangan menuliskan TN sama dengan ini. Jangan kayak gini. Ini nih. Meskipun ini sepele tapi jangan ya. Jangan kayak gini. Saya ngerti maksudnya, tapi kalau penulisan matematisnya jadi salah. Ya, tuliskan saja yang benar gimana Bu, langsung aja. TN elemen dari big O log N. Kayak gini. Ya. Jangan pakai tanda sama dengan. Wait, sebentar. Jangan saya salah. Iya, jangan pakai sama dengan, terus ini kan sebenarnya bukan kayak gini TN-nya, tapi N pangkat 0 log N itu kita dapatkan dari rumusan teorema master. Jadi TN-nya itu bukan sama dengan ini gitu ya, tapi dia elemen dari big O sesuatu kelas efisiensi gitu ya. Jadi bukan gini ya, langsung aja nulisnya. TN adalah elemen dari elemen gitu ya. Ini jangan gini ya. Board 7 nggak apa-apa. Ini pelajaran buat semuanya juga. Ini jangan gini. Ini nggak usah. Langsung aja TN elemen dari big O N pangkat 27. Ini saya bilang tadi, tuliskan aja. Nanti saya kasih tahu salahnya di mana. Gitu ya. Semoga diperhatikan. Oke, ini A, B, dan D-nya betul. TN-nya betul. A, B, dan D-nya betul. Ini mana nulisnya ini? Ini TN nih. Oke. A, B, dan D-nya betul. TN. Oke, sip. Board 8 betul. TN, big theta, log N. Ini baru nomor 1 nih. Oke, nggak apa-apa. Board 10. Oke, betul. A, B, D-nya. Oke, sip. Betul. N. Oke, sip. Nomor 1 A, B, dan D. 2 pangkat 6. Oke, sip. A, B, dan D-nya betul. Ini betul. A, B, dan D-nya betul. TN elemen N log N. Ini 2 log 7. Oke, sip. Bisa ya? Saya simbolkan kalimat bisa. Elemen, tulis aja gini simbolnya. Simbolnya begini ya, TN elemen. Kayak ini, elemen of, gitu ya. Oke, sip. Board 14, oke, board berikutnya, board 15. Nah, ini betul. Oke, N log N. Bisa ya. FAS nih siapa nih? FAS. Ini big O-nya mana nih? Hati-hati, big O log N. Gini ya, nggak boleh nulis langsung log N kayak gini. Board 16. Hati-hati ya nulisnya. Ini yang sekali lagi saya bilang, tuliskan apapun jawaban kalian, saya kasih tahu di mana salahnya, gitu ya.
Terus ini elemen betul, ini oke, ini betul. Tuh. Sip. Ada lagi? N pangkat D, D-nya adalah 0. Kalau kayak gini langsung aja tulis ya. D-nya kan 0 tuh, kalian tahu D-nya 0. Bilangan apapun dipangkatin 0 kan jadi 1 ya. Nah, langsung aja tulis ini N pangkat 0 kan 1, langsung aja tulis ini log N. Gitu ya. N pangkat D-nya nggak usah ditulis lagi. Belum selesai. Oke, sip. Saya anggap kalian ngerti. Ngerti ya? Gampang ya? Nah, saya balik lagi ke slide. Hati-hati, saya mau kasih wrap up atau resume. Yang muncul di kalian slide apa ya? Yang muncul tulisannya apa tuh? Non-homogen linear. Oh, salah. Salah slide, salah. Sebentar. Iya, salah. Harusnya slide yang master theorem, teorema master. Wait, lagi di jalan slide-nya. Teorema master harusnya. Bener ya? Udah, Bu. Bener ya, sip. Nah, ini adalah kesimpulan kita. Kalian sudah paham bahwa kalau mendapati bentuk relasi recurrence non-homogen yang bentuknya seperti ini, ada A, T, N per B ditambah Fn, ini non-linear ya. Salah. Linear non-homogen. Linear non-homogen dengan bentuk seperti ini, maka kalian bisa menggunakan teorema master untuk, ini harus hati-hati, menentukan kelas efisiensinya. Bukan menyelesaikan relasi recurrence. Kalau kalian diminta menyelesaikan relasi recurrence, tetap pakai substitusi seperti ini. Gitu ya. Yang dimana kalian ubah dulu, terlalu banyak coretannya pasti membingungkan. Hapus dulu. Kalau kalian diminta untuk sekedar mencari berapa sih kompleksitas asimptotiknya, atau berapa sih nilai peak O, peak theta, peak omega, maka kalau nemu relasi recurrence yang bentuknya kayak gitu, kalian bisa langsung pakai teorema master. Tapi kalau pertanyaannya adalah, kalian diminta untuk menyelesaikan relasi recurrence-nya. Menyelesaikan relasi recurrence itu artinya diminta untuk mencari penyederhanaan. Diketahui relasi recurrence seperti ini. Biasanya gini kan, relasi recurrence-nya adalah sekian, kemudian nilai basisnya adalah sekian-sekian, selesaikan relasi recurrence tersebut. Maka yang dimaksud adalah ini nih, relasi recurrence yang saya kasih kotak merah ya. Gitu. Selesaikan pakai metode substitusi. Gitu. Untuk bentuk kayak gini cuma bisa pakai substitusi, nggak bisa pakai persamaan karakteristik. Nggak bisa. Gitu ya. Tapi kalau cuma ditanya sekedar berapa sih kelas efisiensinya atau seperti apa sih kompleksitas waktu asimptotiknya, ya udah pakai yang saya kasih kotak hijau. Kalian cuma diminta nyari kompleksitas waktu asimptotik, saya kasih yang kotak hijau ini, yang dalam kotak hijau ini, baru pakai teorema master gitu ya. Gitu ya. Ya gitulah. Teorema master hanya berlaku untuk yang bentuk non-homogen seperti format tersebut. Kalian tahu itu tuh algoritma apa sih Bu? Algoritma divide and conquer. Divide and conquer ini kalian pelajari di semester depan kalau nggak salah. Strategi algoritma. Kuliah strategi algoritma. Mungkin akan ketemu dengan saya lagi. Saya mungkin nggak tahu, mungkin saya ngajar kelas mana, tapi saya ngajar mata kuliah itu. Saya nggak nyebutin dulu, ini nggak usah, nanti kalian pelajari nanti ya di mata kuliah yang lain. Tapi relasi recurrence-nya adalah seperti itu. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan dulu? Enggak ya? Bisa difahami ya? Nah, sekarang saya ngasih resume. Ini dia. Nah, sorry, ada interupsi.
Ini adalah resume berbagai senjata dalam tanda kutip atau metode yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan relasi recurrence. Lihat, relasi recurrence. Jika relasi recurrence-nya adalah linear, kalian sudah mempelajari dia bisa berbentuk homogen atau non-homogen. Maka kalian bisa menggunakan persamaan karakteristik ya. Ini pointer-pointer seperti ini saya berikan supaya kalian bisa dengan mudah menemukan materi terkait. Oh, persamaan karakteristik itu ada di pekan 11 sama pekan 12 ketika kalian belajar tentang menyelesaikan relasi homogen dan non-homogen gitu kan. Nah, bagaimana dengan yang non-linear? Yang tadi tuh. Tadi saya sempat bilang linear ya. Kalau non-linear, maka kalian akan menentukan, akan mendapatkan bisa jadi seperti tadi yang kita bahas, ini ya. Tn per B ditambah Fn, maka bisa menggunakan metode substitusi. Nah, di sini kalian bisa pakai substitusi. Termasuk apa yang mengubah domain variabel. Yang N-nya kalian misalkan menjadi 2 pangkat K, atau N-nya kalian misalkan dalam 3 pangkat K, dan seterusnya. Kalau bentuknya seperti ini. Gitu ya, metode substitusinya. Nah, kalian juga bisa menggunakan teorema master untuk langsung mengetahui kompleksitas waktu asimptotik dari algoritma yang memenuhi format mirip dengan algoritma divide and conquer seperti ini. ATN per B ditambah dengan suatu Fn. Gitu ya. Ini slide halaman ini yang sempat muncul di materi substitusi, tapi saya bilang kalau kalian masih ingat, saya nggak mau bahas itu dulu, nanti aja. Nah, ini baru saya bahas sekarang. Gitu. Ini adalah skema dari semua metode, semua cara, semua senjata yang kalian perlukan untuk menyelesaikan relasi recurrence, gitu ya. Ada persamaan karakteristik, ada substitusi, gitu. Karena persamaan karakteristik untuk yang homogen seperti apa, persamaan karakteristik untuk yang non homogen seperti apa, udah semua ya, udah dapat semua tuh. Gitu. Baik, materi saya sudah selesai, materi kalian untuk 1 semester ini udah selesai. Wah, udah selesai Bu, kok nggak kerasa? Ya, kalian sudah mempelajari banyak banget materi, history apa yang kalian pelajari bisa dilihat di LMS ya. Nah, itu adalah track record kalian dalam belajar, materinya apa aja, terus kalian mengerjakan tugas apa saja, kuis apa saja, nilai yang kalian dapatkan seperti apa, itu ada di LMS semua. Jadi materi saya sudah selesai, kalian tinggal nanti ujian akhir. Gitu. Baik, ada pertanyaan dulu? Apapun terkait mata kuliah. Mau nanya Bu, yuk. tentang materi UAS. Itu dari setelah setelah CLO2 sampai sekarang semuanya, atau ada pembagiannya Bu? Kayak kemarin kan kalau UTS cuman yang apa? CLO1. Iya. Ya, UAS itu CLO2 dan CLO3. CLO2 itu kan mulai dari pentingnya membangun algoritma yang efisien ya, di mana saat itu kalian mulai baru pertama kali mengenal TN. Nah, di situ kan. Nah, di situ sebenarnya ketika udah sampai di sini ya TN itu biasa aja kan. Ya, sampai di sini ya. Ya itu CLO2 dan CLO3. Kenapa sih mulai dari pekan berapa tuh? 5 ya? Iya, Bu. Materinya ada di pekan kelima. CLO2 dan CLO3. Makanya untuk review keseluruhan, pekan depan nggak ada pertemuan online, tapi saya berikan latihan soal. Ya, untuk pekan ke-14 nggak ada pertemuan online. Silakan kalian berlatih latihan soal. Harapannya nanti di Januari sebelum UAS masih ada 1 pekan, bisa kalian gunakan untuk diskusi dengan asisten di responsi.
terhadap soal-soal yang saya berikan itu, gitu ya. Harapannya gitu. Makanya saya mau kasih soalnya minggu depan. Ada waktu 2-3 minggu kalian untuk belajar dulu, ngerjain soal itu dulu, sebelum nanti diskusi dengan asisten kalau masih ada yang nggak ngerti, gitu ya. Baik. Gitu. Metode UASnya gimana Bu? Saya kayak kemarin, sama kayak kemarin. Kalau masih ada Berarti kendala, ada per part itu ya Bu? per part gimana? Kalau kemarin kan misalnya yang part 1 ngerjain berapa soal dari semua soal gitu. Oh, I see. Ya, di sini kan di CLO 2, CLO 3 ini kan ada algoritma iteratif sama rekursif ya? Ya. Ya paling kayak gitu. Menganalisis efisiensi algoritma iteratif sebagian sama sebagian lain menganalisis algoritma rekursif gitu. Ya namanya juga kuliah analisis algoritma ya, begitu. Siap Bu. Gitu ya. Jadi oke, thank you. Ada yang lain pertanyaannya? Sedikit lagi kalian akan menyelesaikan semester ini. Nggak ada yang lain ya? Bu, ayo ya, Tandia. saya Tandia Rizky mau nanya perihal tugas Bu. Oke. Buat yang poin D itu kan disuruh untuk membuat aplikasi. Betul. Nah itu aplikasinya seperti apa ya Bu? Bebas, programnya bebas. Sebentar. Oh ini ya, poin D. Bebas, pokoknya bikin program aja, bebas. Saya nggak mau kasih batasan, kalian sekreatif apapun kalian lah. Tapi saya cuma kasih apa yang harus ada di situ ya. Kayak implementasi algoritma, dua algoritma sorting yang kalian sudah pilih. Terus ya algoritmanya harus bisa berlaku umum dong, misalnya diberikan input bilangan acak berapapun. Misal kalian cuma menentukan n-nya adalah 100 bilangan acak, maka algoritma itu harus bisa mengurutkan tadi 100 bilangan acak yang sudah diberikan. Bilangan acaknya ya di-generate kalau bisa random, bukan kalian supply. Gitu. Tapi ya terserah lah, makanya nanti saya pengen lihat sekreatif apa kalian membuatnya. Saya harapannya sih inputnya itu cuma n bilangan. 100 bilangan, 1000 bilangan, 10.000 bilangan, dan bilangannya acak. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Nah bukan biasanya, ada beberapa orang yang bertanya ke saya tentang visualisasi yang F. Kan saya kasih contoh visualisasinya ya, yang dua algoritma bisa jalan barengan tuh. Bisa visualisasinya barengan. Pakai apa Bu? Pakai thread. Nah, coba belajar thread. Nggak diajarin Bu, ya belajar sendiri. Tidak semua harus diajarin, ya. Belajar sendiri, eksplorasi. Makanya ya semakin saya nggak kasih banyak batasan kan. Saya berharap kalian lebih kreatif, gitu ya. Yang penting semua yang saya minta ada. Bu, misalnya saya bikin aplikasi sortingnya itu hanya untuk 8 bilangan. Terbatas dong. Nanti kalian jadi, misalnya yang komponen tabel dan grafiknya, nggak ada buktinya, cuma dari mana? Input size-nya, bisa bikin tabel sama grafiknya, gimana caranya? Kalau tidak berdasar hasil running program yang kalian buat, gitu kan? Harusnya kan gitu kan? Kalian bikin program, terus kalian mau bikin grafik yang menggambarkan perubahan running time untuk N10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Dari mana itu? Ya dari running program yang sudah kalian buat, gitu. N-nya dimasukin 10, berapa lama dia runningnya, 100, berapa lama dia runningnya, N-nya 1000 bilangan, berapa lama dia runningnya, terus kalian bikin grafik dan tabel dari itu. Gitu ya, jadi nggak ngarang. Kalau kalian cuma bikin, masukannya cuma 8 bilangan, terus 8 bilangannya kalian sudah sediakan, kalian nggak bisa ngerjain yang nanti. Gitu ya. Terus apa lagi? Ada lain? Yang lain? Bu mau nanya juga Bu tentang tugas. Berarti kita bikin
komparasi selain dari dua algoritma juga dari nilai n-nya juga ya Bu ya? Komparasi Eh, waktunya. Atau kan kalau yang dikasih sama Ibu contoh visualisasi ini kan cuman yang misalnya di run sekali terus udah gitu kan Bu. betul, betul. Itu contohnya itu N berapa ya, saya Iya. lupa itu. Kalau Nah yang itu ini, eh, iya, kan bisa ini nggak? ada buat tabel dan grafik. Hmm. Nah saya tuh nangkepnya cuman bikin tabel kayak 2 tabel habis itu kayak dibandingin kan misalnya satunya sorting A, duanya sorting B gitu. Terus Tuh. dibandingin grafiknya mana yang lebih cepat gitu. Ini Hmm. pas saya baca juga buat tabel berarti tabelnya tuh ntar disimpan N yang sebelum-sebelumnya kita pernah isi terus ada waktunya gitu atau gimana? Iya, iya. Kalian harus running untuk berbagai nilai N kan? Iya, Nilainya kan disimpan. Nilainya iya. disimpan kan? Untuk nanti bisa dibuat tabel dan grafiknya. Terus kenapa nggak sekalian membuat visualisasinya untuk N sekian pada saat dia running barengan, Iya. eh, kayak gimana hasilnya? Itu kan menarik ya. Nggak, Yang Bu. lebih lambat kan Maksudnya berarti yang kita harus bikin tabelnya juga Bu. Kayak otomatis gitu tabel ntar misalnya apa pertama kali kita jalanin program tuh kita masukin nilai 10, N-nya 10 misalnya. Terus kita run. Terus nanti kayak muncul tabel yang pertama itu 10, misalnya waktu algoritma sorting A sekian, sorting B sekian. Terus kita coba running lagi pakai N yang berbeda, ntar kayak disimpan ke tabel gitu atau eh, tabelnya tuh maksudnya kayak manual gitu. Oh, I see. Iya, iya, betul. Gini. Tabel dan grafik itu adalah resume atau rekap dari berbagai nilai N yang sudah pernah kalian run. Oh, Gitu ya. Jadi disimpan udah pernah running N10, 100, 1000 dan sebagainya. Nanti disimpan dalam tabel terus dibuat grafiknya. Itu kan di iya, laporan, cantumkan di laporan. Seperti ini. Nah, ketika demo program cuma butuh demo program graf, itu di video ya. iya, Itu misal kalian kasih contoh kalau misalnya N-nya 10 misalnya gitu, dua algoritma ini misal nggak kelihatan mana yang lebih cepat. Kelihatan tuh kan dari visualisasi tuh kelihatan tuh jalan bareng kan. iya, Terus kalau N-nya 100 udah mulai kelihatan kalau N-nya itu tapi satu-satu kan sekali jalan kan cuma bisa 1 N. iya Bu. Kemudian ketika N berikutnya N sama dengan 100 udah mulai kelihatan yang A lebih cepat, yang B udah mulai lambat. Dan N sama dengan 1000 udah mulai kelihatan banget, yang A cepet banget, yang B lambat banget kayak gitu. Gitu aja. Oh, Visual. jadi tabelnya tuh cuman apa kayak rekap aja ya Bu ya. Misalnya kita Hmm, udah coba 10 berapa, 100 berapa, 1000 berapa, tapi ya, yang grafiknya itu bisa jadi buat apa namanya? eh demo program itunya Bu ya berarti ya. ya, yang visualisasi yang F ya, komponen F Iya. visualisasinya kayak gimana. Saya kasih contoh kan visualisasinya. Kalian mau bikin visualisasi yang lain juga boleh ya. Intinya bisa nunjukin eh, perbedaan dari dua algoritma itu secara Oh, visual. oke Gitu. Bu, Kalau siap. pakai tabel lebih susah identify-nya. Gitu. Orang lebih seneng dengan sesuatu yang visual, bisa spot langsung ketahuan. Langsung Oh ini lebih bagus. Gitu. iya. Ini adalah Bu, saya nggak pernah diajarin bikin program yang ada visualisasi. Latihan sekarang. Nggak semuanya harus diajarin ya. Oke, Bu. Emang ada yang semuanya harus diajarin? Nggak ada kan? Nah, kalau manusia itu hebat. Asal kasih waktu. Makanya saya hari ini nggak kasih PR. Pekan ini nggak ada PR, nggak ada tugas. Ya, saya pengen kalian fokus menyelesaikan tugas besar ini, ya. Gitu. Oke, Saya Bu. kasih kesempatan, gitu ya. Kasih banyak Bu. Yuk, ada lagi? Ini challenge. Jadi kan ini sebagai challenge tantangan. Susah nggak Bu? Ya pasti susah lah. Dengan challenge atau tantangan itulah manusia bisa berkembang lebih baik, kita kan. Nggak apa-apa, kalian pasti punya pengalaman. Cari contoh-contoh program untuk bikin visualisasi gitu di internet, banyak ya. Boleh pakai web based, PHP atau JavaScript apapun lah. Saya nggak ngasih batasan. Asal kalau desktop saya dikasih exe-nya supaya saya bisa run gitu ya.
Udah? Nggak ada lagi? Cukup jelas ya? Jangan menyerah. Oh, gitu. Sip. Berarti pekan ini, materi ini menyudahi bahasan kita tentang analisis kompleksitas algoritma. Kalian tinggal review materi. Pekan depan saya akan sediakan latihan soal, solusi atas latihan soal. Insya Allah akan saya berikan menyusul, seperti biasa, selalu menyusul solusinya. Hasil koreksinya gimana, Bu? Oh, itu lebih menyusul lagi. Saya butuh waktu untuk koreksi ya. Gitu. Oke, di akhir pertemuan ini, semoga kalian mendapatkan pencerahan akan apa sih analisis algoritma itu. Saya tahu ini bukanlah materi yang mudah, tapi bisa dipelajari, gitu ya. Nggak susah juga, bisa dipelajari. Saya secara pribadi, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian, salah-salah pas ngejelasin gitu ya. Terus kalau ada video-video saya di YouTube yang salah, jangan sungkan-sungkan untuk ngasih koreksi. Gitu, karena dosen juga manusia. Kadang pas bikin ngantuk, ngomongnya jadi belibet gitu kan. Terus satu pesan saya, kuliah online, pembelajaran jarak jauh atau PJJ seperti ini sangat bergantung, komponen terbesar dari keberhasilan itu dari mahasiswa, gitu ya. Saya tahu ini adalah metode pembelajaran yang baru, mahasiswa kaget, ya dosen juga kaget. Yang bisa dilakukan dosen hanya memberikan panduan, gitu ya, learning